Pemirsa RRI Official, selamat berjumpa kembali dalam acara Dialog Luar Studio yang pada kesempatan ini akan mengangkat tentang pelaku seni ngulir budi di masa pandemi. Telah hadir sebagai narasumber kita pada kesempatan ini, beliau adalah Bapak Dr. Andes Purwatmadi. Sugeng siang Pak Pur. Sugeng siang Mas Dimas. Terima kasih. Beliau adalah sebagai budayawan dan juga pengamat budaya di Yogyakarta. Kemudian narasumber kita yang kedua adalah beliau Bapak Dr. Andes Stefanus Prigel Siswanto MHum, atau mungkin Anda lebih kenal dengan Mas Dalijo Angkring. Selamat siang Mas Dalijo. Selamat siang, sugeng siang. Ya, juga ada dua orang pelaku seni atau pelaku ketoprak muda yang ada di Yogyakarta, Mas Fendi dan juga Mas Singgih. Sugeng siang Dimas. Siang. Ya, Nun sewu Pak Pur. Terkait dengan pandemi, tentu saja kita dituntut untuk selalu bisa beradaptasi dengan keadaan yang sekarang ini memang yang dulu terlihat aneh, sekarang menjadi tidak aneh lagi. Misalnya dulu kalau melihat orang yang pakai masker dianggap sebagai orang yang aneh, tapi sekarang kalau melihat orang yang tidak pakai masker justru itu dianggap sebagai yang tidak mengindahkan. Nah, kalau Pak Pur sendiri melihat ini bagaimana? Monggo. Oh iya, saya kira begini Mas Sudiman. Saya kira saya menyampaikan apresiasi dulu kepada RRI yang mengambil tema pelaku seni ngulir budi. Nah, perkataan ngulir budi ini mengandung makna yang cukup mencakup dan begitu mendalam kalau dipikir secara perspektif Jawa. Tapi yang paling pokok adalah yang ditanyakan Mas Diman adalah bahwa pelaku budaya sebagai pelaku itu memang harus berani dan mampu masuk ke dalam kebiasaan-kebiasaan baru. Nah, kebiasaan baru itu sebenarnya juga produk kebudayaan, karena pandemi sebagai salah satu tekanan yang sedemikian besar, maka para pelaku budaya dan juga termasuk masyarakat pada umumnya harus melakukan perubahan-perubahan kebiasaan. Dan perubahan kebiasaan itu memang harus diadaptasi oleh siapa saja, tidak sebatas pada pelaku budaya. Tetapi khusus pelaku budaya, karena sebagai pelaku budaya memang banyak hal yang harus diadaptasi, terutama dalam hal bukan hanya kegiatan sehari-hari, tetapi juga di dalam berkreasi, menciptakan karya, atau memainkan karya, ataupun yang kegiatan-kegiatan yang lain. Tapi yang paling pokok adalah perubahan itu akan melahirkan kebiasaan baru, dan kebiasaan baru itu pasti akan melahirkan etika baru, etika sosial baru, dan etika sosial baru itulah yang wajib diikuti, wajib respon oleh para pelaku budaya. Ngaten Mas Iman. Iya. Iya. Kalau menurut Mas Dalijo sendiri dengan adanya pandemi ini gimana? Menopo ingin penjenengan tindakan? Ya. Apa yang terjadi Mas Dalijo? Pandemi ini sudah sekitar 1,5 hampir 2 tahun sih. Ya. Kalau saya mengapresiasi suasana pandemi ini, harus kita terima dengan lapang dada, dan kita harus bisa mengkoreksi diri, karena pandemi ini kita harus beristirahat, dalam arti beristirahat untuk berkarya budaya yang melibatkan orang banyak, kemudian dengan pahargyan yang lain dan sebagainya. Dengan
era pandemi ini kita selaku pelaku seni ataupun bisa dikatakan praktisi budaya, ini sebenarnya sebuah kesempatan untuk kita untuk mengintrospeksi diri, kita berbenah diri dengan sebuah peradaban baru yang akan kita lakukan. Nah, kita sebenarnya diingatkan oleh Yang Kuasa bahwa nulado marang apa sing wis ditindakake para luhur, begitu. Misalnya perubahan tingkah laku itu kalau dulu kita bersalaman, kemudian tangan kita istilahnya apa ki dilap ya. Nah, itu yang diajak salaman pasti tersinggung, bisa aja marah, mungkin bisa terus bertengkar. Tapi sekarang tidak, walaupun tidak salam pun hanya begini, namaste begini, itu sudah sadar. Habis salaman kita cuci tangan, kita pakai hand sanitizer, itu sudah harus kita lakukan. Nah, maka dengan ini adalah kita songsong peradaban baru yang sebenarnya tempo dulu sudah dilakukan oleh para leluhur kita. Misalnya di depan rumah itu sudah ada padasan untuk kita kalau datang ke rumah orang itu harus wicik dulu, harus wisuh dulu, harus cuci tangan, karena kotoran yang dari luar supaya tidak dibawa masuk ke dalam. Itu sebenarnya contoh-contoh yang harus kita teladani saat ini. Nah, baru saat inilah kita bisa introspeksi diri. Oh, ternyata itu yang diajarkan oleh para nenek moyang. Dan untuk para praktisi budaya, pelaku-pelaku seni, sementara memang harus istilahnya di rest area dulu, kita beristirahat dulu. Ya, perjalanan yang jauh kita beristirahat dulu, tapi dengan beristirahat itu kita tidak harus meneng, tidak harus diam. Mas Dalijo merasakan hal ini, berapa Jelas. job yang sudah di cancel? Wah, kalau saya banyak teman-teman saya misalnya saat-saat PPKM kemudian yang dulu PSBB, ya itu kalau menerima WA itu pasti deg-degan. Terima WA deg-degan, akhirnya banyak teman saya yang sakit juga karena WA-nya pembatalan job dan sebagainya. Nah, mengantisipasi itu kalau saya sebelum WA datang, ini HP saya off-kan dulu. Saya lihat jadwal mana yang akan ada penghargaan pada saat PPKM, saya datangi rumahnya. Saya batalkan dulu. Jadi saya batalkan aku sikit. Saya batalkan dulu supaya saya tidak dibatalkan karena saya deg-degan nih. Gitu. Lalu sementara ini kegiatannya Mas Dalijo apa? Ini sebenarnya kesempatan yang baik, walaupun tidak dengan melibatkan orang banyak, tidak dengan penonton. Multimedia, kemudian media sosial itu bisa kita gunakan semaksimal mungkin. Kita bisa buat karya-karya daring, misalnya. Banyak sekali dari teman-teman pelaku budaya di Catur Sajugo itu, Pak Sekawan itu banyak sekali klip tembang yang dihasilkan. Kemudian juga teman-teman dari Ketoprak RRI sendiri itu ngupiyo budidaya supaya kita tetap terus berjalan berkarya dengan sistem daring ini atau dengan streaming, dengan virtual ini. Maka tetap terus berjalan karena yang namanya kita berbudaya itu tidak akan bisa dihentikan secara secara fisik harus dihentikan, tidak. Begitu. Kita harus tetap berkarya. Kembali ke Pak Pur Nuwun Sewu. Kita sekarang melihat fenomena para teman-teman seni ini, lalu mereka beralih ke daring, membuat konten-konten untuk disiarkan di channelnya masing-masing atau channelnya Dinas Kebudayaan dalam hal ini, juga channelnya RRI. Ini kalau Pak Pur sendiri melihat ini bagaimana, Pak? Iya, sebenarnya yang paling pokok adalah sudah diterangkan dengan sangat jelas oleh Mas Dalijo. Yang paling pokok itu memang adaptasi kepada kebiasaan baru. Karena kebiasaan baru itu ada etika sosial baru. Dulu tidak melayat itu jadi rasanan, tapi sekarang itu bisa, karena itu berubah. Dulu kenduri itu menjadi etika wajib, tetapi sekarang kenduri diantarkan kepada rumah. Dan sebagainya itu perubahan-perubahan yang harus diantisipasi. Nah, khusus pelaku budaya itu ada dua pengertian pokok sesuai dengan tema kita hari ini yang diciptakan oleh RRI ini, Ngulir Budi itu.
Yang pertama, pelaku seni itu kan player, pemain. Tetapi tidak ada pelaku seni itu yang berhenti secara kebudayaan. Mereka tetap bekerja sebagai playmaker. Artinya selama ini sebagai player dia memang terima job, terima undangan, lalu ada tontonan, lalu ada penonton. Itu seperti itu yang terhenti. Tetapi sebagai kreator, sebagai playmaker, dia tidak berhenti. Nah, ketidakberhentian itu adalah terkait dua hal. Pertama adalah luapan ekspresi untuk mengekspresikan karya budaya yang dikuasainya, yang dia punya keahliannya. Lalu yang kedua, biasanya yang namanya player itu beraktivitas budaya lalu mendapatkan feedback berupa penghasilan. Yang jadi persoalan sekarang itu tetap berkarya, tapi penghasilannya mana? Ini jadi persoalan. Jadi ada kebutuhan bertahan hidup dan kebutuhan ekspresi. Nah sekarang berekspresi tok tapi kebutuhan hidup tidak tercukupi ya bingung. Nah oleh karena itu tema dari RRI ini Ngulir Budi itu sebenarnya ini juga warisan pendahulu kita. Ngulir Budi itu begitu kita bicara budi, sebenarnya budi itu mencakup cipta rasa dan karsa itu. Budi itu tidak sekedar hal-hal yang baik saja, budi itu mencakup pikiran, perasaan, hati dan juga tindakan. Itu budi. Oleh karena itu ngulir budi itu ya memang kewajiban kita, apalagi seniman, apalagi pelaku budaya. Nah sebelum ngulir budi itu sebenarnya ada tanda-tanda di dalam ajaran kita itu apa yang disebut dengan ngelar budi. Ngelar budi itu budinya dikembangkan lalu bisa mulur, malah ngulur budi. Baru ngulir budi lalu ngolah budi. Ini seniman memang mesti begitu. Jadi pikir, rasa, hati, dan tindakan itu satu kesatuan. Oleh karena itu, Ki Hajar sudah mengatakan budaya itu cipta, rasa, dan karsa yang menjadi satu kesatuan. Oleh karena itu, setelah ngolah budi lalu melahirkan karya produk. Nah, ketika kita melahirkan produk itu persoalannya secara pragmatis, bagaimana produk itu bisa mendatangkan pendapatan, kan persoalannya begitu. Nah, sekarang soal pendapatan itu ada persoalan besar secara kebudayaan. Apa itu? Alih media. Ketika itu main di panggung, sekarang main di depan kamera, lalu disebarkan melalui media sosial. Tapi persoalannya sekarang adalah media sosial itu tidak serta-merta langsung sebagaimana kita diundang Mas Giman main di sini lalu pulang dapat honor. Masih harus menunggu persoalan itu. Nah, yang terakhir setelah kita berupaya kayak begitu, sebenarnya ajaran kita juga apa yang disebut dengan mesu budi. Nah, ini yang dilakukan oleh seniman pelaku-pelaku budaya itu mesu budinya itu merenung segala cipta rasa dan karya bisa menghasilkan produk karya, tetapi mulai dengan ngelar, ngulur, ngulir budi itu tadi dengan mengolahnya. Ini satu tema yang sangat luar biasa dan karenanya pelaku budaya itu yang biasanya dulu Mas Dalijo misalnya ini sebagai pemain ketoprak sebagai contoh. Kalau tidak mengetoprak dia mendapat pengganti penghasilan dari dodolan gorengan misalnya. Atau tambal ban atau apapun. Tetapi sekarang itu tambal ban, gorengan juga tidak laku dalam situasi seperti ini. Kan repot. Keahliannya mengetoprak tetapi sampingannya juga tidak laku. Kalau tidak ngulir budi nggak mungkin bisa. Tapi sekarang juga kami bergembira karena kami juga belum mendengar ada seniman mati karena kelaparan. Ini berarti sudah ngulir budi. Ini persoalan besar yang kita harus hadapi Mas Giman. Saya kira sekarang Mas Dalijo mengatakan ini berkah juga. Wabah ini juga menjadi berkah. Berkahnya apa? Karena setiap orang lalu bisa mesu budi. Mesu budi itu tidak berhenti sebagai player, pemain, pelaku saja, tetapi juga playmaker. Playmaker itu ya punya inisiatif untuk berkarya. Saya juga tidak tahu persis bagaimana Satur Sajugo Panjenengan ini bisa mengolah itu semua. Iya. Cukup menarik perbincangan kita pada kali ini. Namun sebelum kita lanjutkan nanti ada jeda sejenak kita dengarkan dulu karena ini sekaligus kita memperingati hari ulang tahun RRI yang ke-76. Ya. Selamat ulang tahun.
perlu adanya simbiosis mutualis. Iya, memang sekarang ini jelas nggak bisa kerja sendiri kan? Iya. Padahal kerja bersama dalam pekerjaan kelompok kan ya itu. Kerja bersama tetapi tidak dalam satu waktu dan Iya. itu saya kira pelaku sekarang diasah kewasitaannya untuk bisa bekerja tidak sama waktu, tidak sama ruang. Kamu ketoprak iringan itu dulu. kita masih bersama dalam dialog luar studio dan masih bersama beliau berdua juga adik-adik kami pelaku ketoprak muda. Pak Pur, ini tadi kan juga termasuk ngulir budinya teman-teman ya. Penabuh yang seharusnya itu idealnya kan 15 sampai 20,
Sekarang hanya Menarik. biayai berapa? 8 atau 9. Nah, ini Mas Dalijo preso. Ini tadi lagu apa? Tembang apa? Saya mengapresiasi tembang ini justru ini kita bisa merasakan nggih. Ayem, tentrem, rasa sing seneng gitu. Semuanya itu kita akan berkarya, kita akan ngupiyo tadi nggih, ngulir budi sampai kita mesu budi. Dasar utama itu adalah pikiran dan hati itu seneng dulu. Kalau tanpa itu kita stres, kita merasa tertekan dengan adanya suasana seperti ini, itu nggak akan bisa kita berbuat apa-apa. Walaupun dengan apa media, dengan apa yang sudah kita persiapkan, tapi kalau imun kita tidak terjaga, itu akhirnya kita juga harus belajar untuk nentremke pikir. Seperti lagu ini tadi, jebul kae sing tak anti-anti wis teko mrene. Itu artinya sebuah harapan yang akan kita dapatkan. Begitu. Sebuah harapan yang akan kita dapatkan. Walaupun di era pandemi ini ya kita terus berharap, kita harus terus seneng dan kita harus berkarya. Ada kalimat begini, ya kita ngulir budi juga. Ini apa? Mangasah mingising budi, ha memasuh memalaning bumi, ha memayu hayune bawono. Ini tugas kita sebenarnya. Mengasah mingising budi itu apa? Lah ya kita itu mengasah kepandaian kita di bidang apa? Kalau kita di bidang kesenian, di bidang ketoprak, di bidang apa seni yang lain misalnya, yaitu kita asah. Bagaimana supaya kita ngupiyo, walaupun tidak dengan istilahnya kita pergelaran langsung mendapatkan income misalnya, mendapatkan apa yang kita harapkan. Tapi kita dengan daring itu sebuah karya seni bisa kita sinergi dengan yang lain. Misalnya kita bisa endorse, kita bisa bekerja sama dengan para partnership dari rumah makan misalnya, dari rumah-rumah produksi, itu bisa kita lakukan. Misalnya kita berkarya sebuah tembang, ini tembangnya tentang apa? Tentang produksi ayam goreng misalnya, tentang apa lagi. Itu bisa mendapatkan income juga, walaupun hanya beberapa, tapi itu kan sudah ngulir budi namanya. Kita sudah ngupiyo, Budidaya. ya budidaya. Dan juga banyak dari teman-teman itu yang sekarang sudah pandai berdagang juga. Sebelumnya tuh nggak pinter dodolan, nggak pinter berdagang. Ini saiki pinter berdagang. Ini seperti ini. Kamu kemarin jual apa? TV, meja kursi, mebel. Mas Randy, mungkin Mas Igi ada pertanyaan terkait dengan pandemi, ngulir budinya konco seni gimana? Monggo. Tentunya tema pada kesempatan siang hari sangat menarik dan Agak keras. yang ingin saya tanyakan mungkin pada Mas Dalijo gitu ya, mungkin Iya. lebih senior. Adakah kiat-kiat khusus bagi pelaku seni yang masih pemula, khususnya bagi kami tentunya karena kita tidak bisa berkarya, saya masih terbatas dengan kemampuan dan pengalaman yang kami miliki. Untuk mengantisipasi seperti itu harus seperti apa sikap kami untuk tetap bisa berkarya? Oh iya, langsung saya jawab Pak Sugiman. Iya, monggo. J. Untuk para pelaku seni muda, ini sebuah kesempatan juga bagi penjenengan semua. Jangan hanya berdiam diri, karena ilmu itu ada di mana-mana. Tinggal penjenengan bagaimana bisa meraup ilmu itu tidak. Karena ilmu itu kelakuannya kanthi laku. Anda tidak bergerak, Anda tidak berjalan, Anda tidak melakukan sesuatu, nonsen tidak akan bisa dicapai. Seperti penjenengan pelaku ketoprak misalnya, senang dengan ketoprak, senang berolah tembang dan lain sebagainya. Monggo kita bareng-bareng belajar. Karena di RRI Jogja juga ada kaum ketoprak muda. Jadi jangan interpretasi orang melihat tuh RRI Yogyakarta tuh pelaku ketopraknya tua-tua. Itu tidak. Kita punya regenerasi untuk kita
berkarya bersama-sama. Gitu? Sudah bisa dirasakan bagaimana ilmunya sudah didapat dari para senior yang ada di sini, gitu, dari olah tembang, olah acting, gitu, pengetahuan tentang ketoprak. Saya kira juga Ya. saya ingin tambahkan begini, kalau tempo hari kemarin-kemarin Ya. itu kan kita harus punya keahlian tunggal. Ya. Sekarang itu mau tidak mau harus punya keahlian rangkap. Keahlian rangkap. Lalu kalau kemarin itu transaksional, main dibayar. Sekarang itu banyak main tidak dibayar. Maka kemarin transaksional, hari ini kita harus transformasi. Transformasi itu tidak selalu mendapatkan penghasilan dari apa yang kita lakukan. Cara langsung. Tetapi pintu-pintu rezeki pasti akan datang dari tempat lain kalau di dalam melakukan sesuatu itu di dalam tingkatan-tingkatan yang terus berkualitas. Lalu yang ketiga, kalau kemarin itu medianya itu kita datangi, ada panggung, kita main di situ, lalu ditonton. Sekarang tidak. Maka media yang sekarang itu Anda membuat sesuatu sajian, lalu media itu datang kepada penonton. Ya. Ini harus disadari sebagai satu perubahan-perubahan yang penting. Dan itu saya kira akan lebih banyak dapat atau lebih peluangnya lebih besar dilakukan oleh anak-anak muda. Ya, sehingga dengan demikian peluangnya ada di situ. Sehingga yang paling pokok adalah merespon, ngulir budinya itu merespon tantangan keadaan. Saya kira begitu, Nji. Ya, harus proaktif, harus berani Sekarang gini, bergerak. Pak Pur, Mas Dalijon, kebanyakan sebagian besar dari rekan teman-teman seniman, khususnya yang seniman Nun Sewu yang usianya di atas 50, itu kan tentang melek IT ini kan masih kurang gitu. Padahal sekarang memang kita dituntut untuk berkarya seperti yang diketikkan Pak Pur atau Mas Dalijon tadi. Lah ini bagaimana Pak Pur? Cara memberikan pengertian kepada mereka supaya wah aku nyambut gawe kok orang tua apa dan sebagainya, ini gimana? Ya memang agak sulit ya Mas Giman, karena kan kita harus mengubah kebiasaan yang sudah lama. Tapi yang paling pokok ternyata setelah saya mengikuti perubahan-perubahan di antara pelaku-pelaku budaya itu, ternyata Mas Giman, regenerasi itu bukan diperuntukkan kepada generasi muda, generasi yang lebih bawah. Ternyata regenerasi itu harus pula diberlakukan pada generasi yang lebih tua. Karena regenerasi yang berlangsung di bawah itu tanpa dorongan dan pengetahuan yang utuh dari para generasi tua tidak bisa jalan. Oleh karena itu sekarang meregenerasi ke atas itu, ke yang usia tua itu adalah regenerasi penguasaan teknologi. Memang harus dipaksa melalui proses sosial, bukan dipaksa dalam mengenai di dalam tindakan-tindakan yang pemaksaan, tapi proses sosial itu harus membuat regenerasi penguasaan keakraban teknologi kepada generasi yang di atas. Maka harus ada kerelaan para generasi muda itu untuk membimbing yang tua, sekaligus yang tua punya kerelaan untuk keahlian itu diberikan kepada yang muda. Nah, interrelasi budaya yang semacam ini yang disebut dengan interaksi antar generasi, interaksi antar budaya. Karena yang tua itu punya sendiri, yang muda punya. Nah, ini perlu interaksi. Interaksi itu lalu diperkuat oleh semuanya, tidak bisa sepihak. Nah, tugas RRI, tugas-tugas lembaga budaya, RRI kan lembaga budaya. Tugas-tugas lembaga budaya itu memotivasi supaya transgenerasi itu, lintas generasi itu interaksinya bisa lebih intensif. Nah, RRI itu salah satu tugasnya memberikan iklim sehat tumbuhnya transgenerasi secara natural, secara smooth gitu, termasuk di dalam penguasaan teknologi. Ya, gitu Mas. Ada pepatah yang mengatakan dulu itu kebun nusuk gudel. Ya. Jadi para gudel ini jangan enggan-enggan untuk memberikan wawasan, memberikan susunya. Memberikan susunya kepada bapak dan ibu kang masnya, ya tahu mungkin bapak ibu yang seperti juga ngulir budi. Kalau di ranah panggung secara transaksional kita susah nggih, Pak Pur, itu bisa dengan kita beralih profesi dengan berjualan misalnya. Nah, sekarang dengan online, justru dengan berjualan online itu misalnya ada jual brongkos, gudeg atau apa, atau handmade atau hasil karya home industry dan sebagainya. Monggo kita dari yang muda-muda ini malah justru lebih pinter untuk mengakses dari hasil karya itu untuk kita jual secara online.
ora perlu buka toko secara fisik, cukup di rumah, itu nanti akan datang sendiri para pemesan-pemesan itu. Itulah karenanya kita memang harus memaksa diri, bukan dipaksa, berkeras pada diri sendiri untuk merangkap keahlian. Kalau dulu hanya ngetoprak, sekarang bisa nyukur, bisa masak, bisa jasa-jasa yang lain. Harus dirangkap. Pijet dan lain sebagainya. Iya. Memang anu ya, memang sulit, tapi memang harus dilakukan ya. Pak? Harus sebuah keharusan. Karena merubah perilaku sekarang. Iya. Kita tidak perlu malu, tidak perlu. Kalau dulu job itu datang, lah kita jemput bola, gitu. Artinya gimana? Nah, misalnya baru ada orang pacaran, kita tanya, kira-kira jadi mantannya kapan? Sebenarnya ini kan kemenangan itu ada pematangan dan penciptaan gagasan. Jadi menangnya itu di gagasan. Nah, gagasan itu memang harus visioner. Artinya visioner menangkap perubahan-perubahan yang akan terjadi. Jadi sekarang itu sebelum merangkap keahlian itu memang gagasan atau inisiatif mandiri yang berupa gagasan itu memang harus lahir dulu. Ya. Dulu jualan kaos itu begini, dulu jualan brongkos begini, maka sekarang harus begini, itu harus ada gagasan. Seperti Mas Diman, Mas Dalijo, Mas Angger bikin satu itu kan berawal dari gagasan. Iya. Nah kalau sudah ada gagasan kan lalu gelem kangelan, lalu gelem kelangan, mesti wong kangelan karo wong kelangan mesti entuk. Iya. Mesti ngunduh gitu. Yang dulu. Ya. Nah, ada sopo nandur, kuwi bakal ngunduh. Nah, saiki nek unduh-unduhane kuwi durung ana, nandura sing sak oke-oke. Menanamlah yang semakin banyak. Nanti pasti akan ada kamu menuai benih, menuai hasil panen itu. Iya, nandur apa nanti kita lanjutkan lagi. Kita jeda sejenak, kita dengarkan dulu gending ini. Ya.
Revolusi digitalisasi teknologi telah merubah gaya hidup masyarakat dari sekedar mendengarkan atau menonton menjadi lebih interaktif karena masyarakat diberi hak untuk menyampaikan pendapatnya. Setelah 10 tahun terakhir ini, media sosial bertumbuh. Itulah dengan apa yang disebut komunikasi 3.0, suatu masa yang dibutuhkan oleh zaman. Radio Republik Indonesia menghadirkan RRI Net, bukan untuk menjadi televisi, tapi radio yang divisualkan. Bukan untuk bersaing, tapi hadir memenuhi apa yang publik mau. Karena Radio Republik Indonesia sedang menjalankan tanggung jawab sosial. Maka semakin banyak pendengar, akan semakin banyak pula pencerahan kepada masyarakat sampai menembus jantung yang paling dalam. RRI Net dengan tagline "Tonton yang Anda dengar". Saya M. Rohanuddin, Direktur Utama Radio Republik Indonesia. Tuh, mama sih kurang waktu buat ngawasi anak. Jadi salah pergaulan si Adi, lari ke narkoba. Papa juga kan, sibuk terus. Anak dimanjain, semua serba gampang Adi dapetin. Salah pergaulan kan? Percuma juga kita ribut. Adi sudah dibawa polisi, Ma. Ayo dong, Pak, kita harus gimana? Awasi anak Anda dari bahaya narkoba sebelum fatal akibatnya. Menurut kamu, hoax itu? Hoax itu berita bohong kan? Hari gini percaya berita bohong, udah nggak zamannya bro. Hoax itu nggak penting, buang-buang waktu aja. Berita bohong jauh-jauh deh. Hoax menurut saya nggak penting, mending share berita yang pasti-pasti aja. Lagian kan nyebarin berita hoax dosa. Nah, buat kamu, jangan asal share atau menyebarkan berita hoax ya. Baca dengan teliti, lalu klarifikasi kebenaran berita, biar nggak jadi korban hoax. Alia Rohali di Pro 3. Pendengar Indonesia Menyapa hari ini bersama saya Alia Rohali akan mengangkat 4 topik aktual. Membahas isu-isu aktual Indonesia. Presiden Joko Widodo kembali berpesan agar hidup live setiap hari Kamis, jam 8 sampai 9 pagi. Alia Rohali di Pro 3, akurat, tajam, berimbang. Bersama dalam dialog luar studio dan masih bersama beliau berdua narasumber kita pada kali ini, Bapak Dr. Andes Pramatmati dan juga Mas Stefanus Prikel Siswanto. Ya, banyak sekali masukan-masukan atau mungkin hal-hal yang kita dapatkan pada siang hari ini. Mungkin Mas G ada pertanyaan, monggo Mas G. Ya, yang keras saja enggak apa-apa. Tanya, berarti dalam dunia ketoprak itu semua hal bisa dipelajari ya. Maksudnya gini kan, saya pemula, masih bodoh, saya masuk di RRI, unggah-ungguh yang harus saya terapkan untuk para senior itu gimana? Ya, terkait ketoprak ini Mas Dalijo, monggo. Ya, semuanya bisa dipelajari karena idiom ketoprak itu banyak sekali. Panjenengan bisa belajar tembang, bisa belajar ontawecono, kemudian unggah-ungguh yang ada trap-trapnya ontawecono itu antara
kita berbicara dengan seorang pangeran atau raja dengan bawahannya atau sesama kawula itu udah ada sendiri. Maka itu adalah merupakan ujung-ujung ketoprak. Kemudian belajar gending, karena di sini juga banyak para wiro pradonga yang gamben-gamben istilahnya yang bagus. Kemudian dengan era pandemi ini kita bisa saja dikatakan terpaksa. Dan ternyata orang itu kalau terpaksa itu bisa keluar sebuah power yang luar biasa. The power of kepepet. Ya, the power of kepepet itu ya. The suggestive power kita itu karena kepepet kita bisa berbuat apa saja. Nah, sebelumnya dia tidak bisa berdagang, akhirnya bisa berdagang. Sebelumnya dia tidak punya keterampilan ini, dia akhirnya bisa. Contohnya aja misalnya, lari karena dikejar anjing misalnya, kejar anjing karena saking takutnya. Itu ada parit yang lebarnya itu kira-kira 3-4 meter. Tiba-tiba kita bisa melompat karena takut, kita melompat. Nah, itu karena keterpaksaan ini keluar energi atau power yang tidak kita sadari. Itu sebagai perumpamaannya seperti itu ya. Nah, ini juga orang sekarang kita harus berusaha walaupun kita tidak bisa ini, belum bisa itu. Dengan keadaan seperti ini kita harus bisa punya suggestive power, kekuatan yang kita sugesti sendiri bahwa kita bisa berbuat itu. Tapi gini Mas Inge, ketoprak jangan dilihat sebagai produk saja. Ketoprak itu proses sosial. Karena ketoprak itu proses sosial, maka ketoprak itu sebenarnya pengetahuan atau kawruh. Jadi kalau hanya dilihat sebagai karya pertunjukan, selesai ketoprak itu. Maka harus diperlakukan sebagai itu proses sosial yang di dalamnya terdapat begitu banyak kawruh atau pengetahuan. Iya, gitu. Ya, Pak Purwatmadi, Mas Stefanus, terima kasih. Semoga obrolan ini bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya rekan-rekan seniman yang memang dituntut untuk bisa ngulir budi kalau tahu. Iya. Terima kasih. Rawipun, Mas Darijo, Pak Purwatmadi, terima kasih, sehat. Alhamdulillah, amin. Sekali lagi semoga bermanfaat. Demikian sahabat budaya, perjumpaan kita pada kali ini dan semoga bermanfaat. Kita berpisah, berjumpa kembali dalam dialog selanjutnya. Terima kasih.